Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Memang di bulan Mei, Juni, ya mulai terasa di bulan April, Mei, Juni itu mungkin kita lagi di masa down. Tapi nggak usah sedih teman-teman, karena di sini aku menghibur kalian dengan banyak sekali kehaluan yang kuberikan. Enggak. Tapi ya hiburan tarot ya, mau ditonton, mau enggak, mau resonate, mau enggak, sebaiknya dihentikan ujaran kebencian dan cacian gitu. Saya nggak tahu, tapi biasanya banyak yang kayak nggak suka gitu sama saya nggak tahu kenapa. Tapi it's okay, nggak masalah. Aku tetap suka dengan kalian. Ya, di sini aku ingin membacakan seberapa berharganya kau di matanya. Kau begitu berharga di matanya. Kita akan lihat lebih dalam. Seberapa berharga sih kamu buat dia? Sebelumnya kita akan lihat dulu energi tengahnya gimana. Ada kartu Emperor. Oke. Posisi dari orang ini adalah kamu itu adalah orang yang memang dia perhatikan. Dia tidak mau melepas kamu. Ini tuh aku kayak ngerasa gini, energinya dia nggak mau dilepasin. Kalau dilepasin ini ibarat bom waktu. Dia bisa marah, bisa melemparkan amarah yang besar sama kamu, ya. Jadi apakah kamu perlu waspada? Mungkin kamu perlu waspada. Mungkin loh ya. Karena orang ini adalah orang yang memang sangat-sangat posesif. Oke. Mungkin kalian jarang lihat kartu ini. Mungkin kalau orang tarot lama mungkin sering lihat ini, ya. Ini kartu dari guruku, tapi udah lama sekali kita nggak komunikasi. Nggak tahu kenapa. Kita lihat di sini. Yang paling dia sukai, ya, yang paling dia sukai dari kamu itu adalah orang yang berani untuk bertindak daripada cuman melihat saja. Kemudian di sini kamu bukan orang yang menyerah, ya, ibaratnya menyerah pada satu keadaan yang buruk gitu. Dia suka akan spirit kamu. Ya, istirahat aja. Suka sensitif itu. Aku nggak tahu siapa yang yang membisikkan perintah kepada robot pintarku. Kamu adalah orang yang suka mendengarkan. Kamu adalah teman atau pasangan yang baik. Yang aku lihat di sini, dia tuh banyak sekali kayak curhat masalah sepele, masalah berat sama kamu. Sebenarnya kuncinya adalah apa sih? Dia mempertahankan kamu karena kamu pendengar yang baik, dan kamu di sini memang tidak pura-pura sama dia. Gak pura-pura, gak juga mencari simpati saja sama dia. Tapi apa yang bisa kamu lakukan, ya kamu lakukan. Kamu tuh ibaratnya kayak pembenar. Kalau misal dia kayak belok sedikit gitu, kamu lurusin lagi. Kamu jangan gini ya, kamu gini ya, kamu gitu ya. Terus di sini tuh aku melihatnya entah ini energinya itu kayak berusaha gitu loh. Entah kamu sama dia kayak masih berusaha berusaha kayak merintis hubungan ini supaya kedepannya baik. Karena saya lihat di sini ya, mungkin kamu sama dia memang ada problem, atau biasanya masalah-masalah ekonomi, masalah cita-cita, masalah apapun yang mungkin bisa menjadi penghambat di hubungan kalian. Tetapi kalian di sini tuh punya niatan yang benar-benar lurus gitu loh. Kamu juga effort loh dengan dia di hubungan ini, teman-teman. Kalau kamu boleh sadari ya, kamu boleh sadari, iya selama ini kok kayaknya aku banyak banget ya memberikan effort kepada dia, tapi kok kayaknya dia memang mungkin belum bisa, atau kondisinya di sini dia belum mampu untuk membahagiakan kamu secara materi. Mungkin seperti itu ya, mungkin loh.
Tapi nggak tahu lagi kalau dia pelit, itu bukan urusanku ya. Oke, seseorang yang melihat kamu sangat berharga di matanya. Kita lihat di sini. Aku nggak bosan menggunakan kartu ini karena ini kartu keramat. Kadang-kadang kalau tarot reader itu pasti ada kartu yang dia suka pakai gitu, walaupun kalian bosan. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Orang yang menganggap kamu berharga adalah kamu di sini telah melewati masa sulit bersama dia. Saat ini kondisinya dia lagi masa sulit nggak? Dan kamu ada di sampingnya. Itu betul nggak? Saya ngelihat masalah ekonomi nih sulit sekali didapatkan. Ada orang yang punya rejeki itu seret tapi masih jalan. Ada orang yang rezekinya stop sama sekali. Saya nggak tahu dia tipe yang mana. Coba kalian komen di bawah. Kemudian di sini ada kartu A Three of Swords. Kamu adalah orang yang merilis sakit hatinya sampai ke akar-akarnya. Kamu tuh adalah malaikat buat dia. Ibaratnya seseorang ada sih yang berhati mulia seperti kamu. Orang-orang baik itu ada, teman-teman, dan mungkin kamu tuh adalah langka ya. Kamu tuh adalah manusia langka yang ditemukan sama orang mungkin yang memang lagi susah gitu. Padahal kamu juga pengen kan punya pasangan yang secara materi. Kalau kamu lihat di sosial media, aduh enak banget ya artis-artis dapat suami itu yang kaya-kaya gitu ya, karena mereka memilihnya udah begitu, dan ya mereka punya kualitas yang memang bisa dibanggakan. Tapi manusia semuanya punya kualitas, tergantung dari kita. Percaya diri, udahlah aku dapat yang biasa-biasa aja, aku sadar diri, kan kadang-kadang ada yang gitu. Ya dapatnya ya juga sama. Bahkan ya mungkin kalau kamu sama rakyat biasa ya sama seperti kita ya pasti akan ada masalah di materi, itu udah pasti. Dan ada sakit hati terus ya, merasa kayak nggak maju, tersaingi atau apapun. Kayak dunia itu menghimpit kita yang sudah makin terhimpit. Apa di Indonesia aja? Aku nggak tahu. Coba kalian komen juga ya. Kamu itu adalah orang yang satu-satunya yang bisa meredam egonya dia. Kamu sadarin nggak sih? Dia tuh udah banyak berubah. Misalnya, dia tadinya adalah orang yang dengan harga diri yang tinggi gitu. Tiba-tiba kamu datang, tiba-tiba dia bisa luluh menceritakan semuanya. Yang tadinya dia privacy, dia rahasia, dia nggak bukan orang yang mudah untuk mudah untuk jujur atau menceritakan keluh kesahnya, tetapi sama kamu di sini dia berani untuk terbuka. Berani untuk kamu bisa menilai dia, oh kehidupannya itu seperti ini loh, seperti itu loh. Ya, kenapa kamu sangat berharga di mata dia? 3 hal ini adalah menjadi kunci utamanya, yang seperti ku bilang tadi ya. Orang ini kan penuh dengan kesakitan. Ya, dia tuh butuh orang yang mengerti, memahami, selalu mensupport dan mendukung apa yang dilakukan dia, selama itu dalam koridor yang positif. Kemudian ini aku mau buka kartu kartu keramat. Mungkin ada kejelekan dari orang ini ya. Orang ini kadang-kadang kalau ngomong suka nggak konsisten, ya nggak sih? Pendiriannya kadang-kadang dipertanyakan dan orangnya ini nggak punya prinsip. Kamu dapat base dasar orang yang seperti ini. Bisa jadi ya dari didikan. Dari didikan biasanya dia dimanja, jadi nggak bisa berdikari kalau sudah dewasa gitu ya. Terus orangnya memang punya kebiasaan untuk bohong misalnya. Terus kurang jujur, kadang-kadang kamu di mana? Oh, aku lagi di sini, terus dikirimin foto lama gitu. Sering kayak gitu ya. Tapi kamu di sini kayaknya merasa, oh, masih ada kok sisi kebaikan dari orang ini. Masa manusia itu nggak ada kebaikan sama sekali sih?
gitu kan yang kamu bilang. Dan di sini saya ngelihatnya kamu tuh berusaha untuk memberikan memberikan suntikan bahwa orang itu tuh harus berprinsip, orang itu harus tahu, harus menentukan arah hidupnya kemana, apa yang harus kamu lakukan. Kamu nggak bisa bergantung sama orang lain terus, kecuali ya kamu berusaha sendiri. Itu loh yang membuat dia kagum sama kamu. Ada spirit di sini yang menurut aku mengena ke hatinya sendiri ya. Kalau kamu memang wanita dan dia pria, dia di sini akan kebanting, bos. Harga dirinya sebenarnya, karena melihat kamu lebih tough, kamu lebih kuat dibandingin dia yang lembek. Harusnya kebalikan dong. Kalau kamu wanita, kamu yang lembek. Tapi fenomena dunia kadang-kadang laki-laki itu sekarang agak sulit untuk mengandalkannya, karena wanita di sini semakin berani, wanita di sini mungkin semakin terdepan. Itu yang aku bisa rasakan ya teman-teman. Kemudian di sini aku akan coba untuk lihatkan kembali mengapa dia merasa kamu itu sangat berharga. Ada kartu Four of Swords, lebih menunjukkan bahwa gini, kamu tuh punya energi yang membuat dia ini kerasan tapi serius, bukan kerasan tapi main-main ya, kerasan tapi serius, membuat dia itu nyaman ya. Kamu mungkin adalah orang yang bisa diandalkan 100% saat ini. Kemana keluarganya kak? Keluarganya, saudaranya mungkin gak peduli, makanya dia selalu merasa sendirian, kesepian, sunyi, senyap gitu. Walaupun keluarganya banyak, tapi yang mensupport ya cuma satu orang dari sekian ribu saudara atau 1000 teman ya, yang mensupport cuma kamu. Yang lainnya juga mungkin punya kesulitan sendiri, tidak ada niatan untuk ngebantu orang. Kita tuh kan lebih gampang membantu kalau kita pakai hati, bukan sih? Kalau misal kita nggak punya hati, kadang-kadang kita tahu dia kesusahan tapi nggak mau bantu. Di sini ada kartu The High Priestess. High Priestess itu menunjukkan banyak pelajaran, banyak ilmu ya, karena ini kartu ilmu teman-teman. The High Priestess itu menunjukkan bahwa yang mungkin kamu kelihatannya manja, tetapi kamu di dalam diri itu mungkin kamu adalah orang yang kuat. Dan di sini dia kaget gitu, ternyata kamu tidak seperti kelihatannya ya. Dan efeknya buat dia apa? Ternyata kalian itu bisa bertukar kisah hidup. Kisah hidup kamu tuh juga tidak kalah sedihnya, tapi kamu berhasil kuat dan bangkit. Yang keempat, di sini aku ngelihatnya kamu tuh punya energi mendatangkan uang. Coba di sini teman-teman, ciri-ciri misalnya kalau kamu tuh mendatangkan uang ya, ini mungkin tentatif ya, nggak semuanya bisa resonate, tapi kamu kalau klaim iya aku nih mungkin orang yang beruntung gitu. Kalau masuk ke toko yang sepi kayak aku gitu, ini demi Allah ya, masuk ke toko yang sepi, dulu aku pernah latihan balet, mau beli two shoes yang benar-benar nyelempit, dia tuh kayaknya udah buka, udah mau tutup, tiba-tiba pas aku masuk dia seneng banget. Terus nggak lama lagi ada kayak segerombolan klub tari balet gitu, 5 atau 10 orang tiba-tiba ke toko itu gitu loh. Jadi di waktu mau tutup itu tokonya rame. Nah itu adalah, aduh mungkin ini ngerejekiin ya mbaknya kesini. Ini waktu aku di Surabaya ya, pernah latihan balet waktu muda waktu masih langsing dulu tuh, tahu nggak Mary Chan gitu-gitu, kayak terinspirasi banget gitu kan. Jadi aku mintalah sama papaku, pak masukin aku les balet gitu. Tapi aduh males deh, lama-lama sibuk sama sekolah, kuliah udah nggak kesono ya. Nah itulah tipe-tipe orang yang rejekeni. Kalau kamu punya tipe seperti itu atau kamu pernah mengalami seperti itu, berarti kamu jangan takut untuk jatuh teman-teman. Karena sejatuh-jatuhnya kamu pasti bisa menemukan jalan keluar. Beda sama orang yang nggak ada rezeki, itu hanya bawaan dari lahir.
Terus yang kelima, di sini ada kartu Five of Pentacles. Dia merasa kamu hidupnya juga sama-sama struggling sama dia. Jadi kamu bisa memahami, oh, aku pernah struggling, aku pernah di posisi bawah. Tapi ternyata aku bisa bangkit, aku bisa berada di depan kamu sekarang ini dengan kondisi yang aku baik-baik saja. Aku masih bisa beli ini, bisa beli itu, pay letterku dibayar dengan lunas, ya kan, nggak ada celah, dan aku nggak pernah kena blacklist bank gara-gara masalah uang. Dan yang aku lihat di sini, ya, dia kagum dengan spirit kamu. Kenapa? Karena dengan seberat apapun masalahnya ya, materi itu tidak meninggalkan kamu. Jadi kamu nggak usah sedih. Kamu nggak usah sedih, teman-teman. Aku pun sampai dengan saat ini, kita pun semua berjuang di negara ini itu untuk benar-benar mencari nafkah. Jadi apapun kita lakukan, kan aku nggak pernah kasih tahu kan apa yang aku lakukan di belakang layar gitu kan. Tarot ini mungkin pekerjaanku yang ini, pekerjaanku yang lain apa gitu. Nah, di sini yang aku bisa lihat adalah kondisi dari perspektif dia kepada kamu. Kuat sekali di kartu Pentacles. Pentacles itu artinya adalah keberkatan, sesuatu yang melimpah, keluarga, pengayoman. Kenapa dia melihat kamu begitu berharga di matanya? Cuman ada di kamu, ya. Yang kedua, kamu ini adalah orang yang tidak bodoh. Kamu cerdas, kamu pintar. Kamu mengerti walaupun kadang-kadang kan pura-pura bego. Tapi pura-pura begonya tuh untuk ngimbangin dia mungkin, ya kan? Terus di sini penuh dengan kepastian. Dan dia tahu kamu orangnya adalah setia. Ketika ada dia minta kamu untuk menjaga hati kamu, kamu akan jaga. Tapi belum tentu dia loh ya. Tapi kamu di sini setia, kamu tidak mudah untuk tergoyahkan karena kenapa? Kamu adalah orang yang berprinsip. Di mana sifat-sifat ini yang mungkin akan diabsorb atau ditiru supaya ya nasibnya dia bisa bagus, dia bisa survive seperti kamu. Kalian pernah nggak sih dengan dia tuh kayak ngomong adu-aduan nasib gitu? Mana yang lebih sengsara, mana yang akhirnya bisa survive. Nah, siapa yang seperti itu, maka itu adalah yang menjadi contoh. Ya. Kemudian, teman-teman, aku akan membacakan mengenai ciri-cirinya jika dia cowok atau cewek. Ini mulai dari yang cowok dulu. Jika dia cowok, 2, 3, 4, 5. Orang yang benar-benar melihat kamu adalah sosok yang berharga. Dia datang dari keluarga yang harmonis, menengah ke atas. Ya, setidaknya dia punya kendaraan, tadinya punya mobil, punya apa gitu. Awalnya kita nggak tahu sekarang seperti apa. Dia itu orangnya cukup tertutup, punya adik perempuan, jadi dia tuh kebawa energi lembut gitu, kurang bisa berprinsip. Kemudian di sini yang menjadi masalah adalah mungkin kalian sampai sekarang ini belum ketemu atau susah ketemu terkait dengan mungkin dia nggak punya kendaraan sekarang, ya mungkin aja. Kita nggak tahu loh teman-teman, kadang-kadang ada orang yang bayar hutang lah atau apa gitu, nggak punya kendaraan. Ini untuk yang cewek ya. Oke. Dia bisa datang dari masa lalu kamu. Kalian mungkin ada yang terlibat cinta segitiga sama orang ini. Entah dia waktu itu punya pasangan, terus tiba-tiba kamu datang dan beralih ke kamu. Dia punya ibu yang protektif ya, disayang banget sama ibunya, dimanja banget, dan sebetulnya dia ini banyak menyadur sifat dari ibunya.
feminin mungkin ya, terus dia itu lebih dominan di keluarga. Dia itu orangnya sangat berkomitmen. Saya nggak tahu apakah dia sudah menikah atau belum, tetapi dia tuh kayak diperlakukan ratu gitu loh, ya. Dan di sini mungkin ya banyak sekali energi ketegangan di antara kalian. Karena apa ya? Saya ngelihatnya, aku nggak tahu lah impactnya itu apakah karena memang ada cinta segitiga atau memang dia di sini belum memilih mau sama siapa, karena dia lagi bahagia mungkin dengan I don't know, dengan pilihan hidupnya, dengan pasangannya mungkin atau pacarnya. Tetapi di sini yang aku lihat adalah dia belum decide atau belum memutuskan, atau kalian di sini pernah deket terus nggak deket lagi, atau ini mantan kamu juga bisa. Itu loh, ya. Sosoknya itu sebetulnya memang sempurna, cuman nggak tahu kenapa kalian nggak jadi gitu. Ya dia sampai sekarang ini masih ingat kamu, masih membayangkan kamu. Itu yang aku bisa perhatikan, teman-teman. So kita akan buka sedikit inisialnya. R T O G J V X W U L A P B dan juga C, ya. Ini teman-teman, silahkan untuk dilihat, diresapi siapakah dia. Jadi kamu tuh sebetulnya tanpa harus orang lain menilai kamu tuh udah harus tahu value kamu tuh apa dan kamu arahnya kemana. Pesan terakhir adalah di sini kartu Triumph ya, pencapaian itu kalau aku bilang apa ya, lebih kepada ketika kamu mendapatkan satu achievement itu kayak memberikan kelegaan, gue menang nih gitu, gue dapet nih gitu ya. Jadi gini teman-teman, dia adalah tantangan kamu, tapi ya kalau misalnya kamu bisa mengarahkan orang ini dengan baik, dengan lurus ya, maka aku melihat dia akan jadi milik kamu sih. Atau kalau misalnya memang kamu sudah pacaran dengan orang ini, ya ada kemungkinan kamu adalah pemenang di hatinya. Seperti itu. Terima kasih yang sudah tradinganku untuk malam ini. Sorry kalau aku agak terbata-bata karena lagi nggak konsen ya, ada yang lagi ngebangun rumah di samping. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.